Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung tentang tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara yang dikabarkan Nabi melalui hadis riwayat Bukhari, yaitu yang qusul amal, kiamat itu akan datang dengan didahului oleh fenomena orang-orang tidak suka lagi beramal saleh. Jadi berkurangnya amal saleh, dan itu tidak lagi menjadi hal yang diperlombakan. Jadi orang berlomba-lombanya dalam urusan dunia, berlomba-lomba menumpuk kekayaannya, tapi tidak berusaha menjadikan kekayaannya sebagai amal saleh. Orang berlomba-lomba mengejar jabatan. Semua orang punya angan-angan, namun kemudian mereka lupa bahawa angan-angan itu diputuskan oleh kematian, dan itu membutuhkan amal saleh agar selamat. Dan hari ini kita sudah melihat fenomena seperti itu. Jadi benar-benar kiamat itu akan segera datang, di saat terlalu kecil persentase orang-orang yang mempersiapkan bekal ke akhirat. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Tanda kiamat berikutnya, yaitu sambungan dari hadis yang lalu. Setelah Nabi mengabarkan berkurangnya amal saleh, lalu Rasulullah mengatakan wa yulqa asyuhu, iaitu tanda berikutnya menjelang kiamat itu, maka merebaknya kekikiran. Jadi kalimat yulqa atau yulqa itu artinya dilemparkan. Jadi Allah melemparkan sifat kekikiran, asyuh. Kalimat syuh itu lebih mendalam daripada bakhil, al-bukhlu. Jadi syuh itu benar-benar kikir. Dan sebagian ulama mengatakan asyuh itu sudah kikir tamak. Sifat kikirnya muncul diiringi dengan ketamakan.
Jadi bergabung dua sifat ini, dari dia tak boleh keluar, dan dia berusaha punya orang pun menjadi miliknya. Nah, sifat ini akan merebak menjelang kiamat. Nah, jemaah melakukan Allah, sebelum kita tahu tentang bahawa tanda kiamat termasuk merebaknya kekikiran, sebelum itu pun kita sudah tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu paling benci kepada orang-orang yang kikir. Tidak ada keberuntungan di akhirat bagi orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan kikir. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 9, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dipelihara dari sifat kikir, maka merekalah orang-orang yang muflihun. Kalau dipelihara dari sifat kikir, baru kita beruntung. Artinya, kalau sifat kikir itu terpendam di dalam hati, lalu kemudian kita melaksanakannya, artinya betul-betul kita menaklukkan jasad kita sesuai dengan permintaan hati, itu kikir, maka kita tidak ada jaminan keberuntungan di akhirat. Dan salah satu program Nabi memperbaiki umatnya dari semenjak beliau hidup adalah menghilangkan kekikiran di dalam hati, sehingga Rasulullah mencontohkan kehidupan untuk membela, menolong orang-orang yang membutuhkan. Karena orang-orang yang kikir, jangankan manusia, malaikat sangat benci. Jangankan manusia, malaikat pun sangat benci kepada orang yang kikir. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, "Ma min yawmin yusbihul ibad," ketika seseorang melewati hari-harinya, "illa malakan yanzilan," kecuali dia pasti didampingi oleh dua malaikat yang diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, malaikat yang pertama itu mendoakan, atau tugasnya mendoakan orang-orang yang dermawan, yang suka menginfakkan dirinya dan hartanya demi kepentingan orang banyak. Malaikat yang pertama ketika berhadapan dengan orang yang dermawan, dia senantiasa berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, balaslah semua harta yang dikeluarkan oleh orang ini, ya Allah, balaslah. Jadi bukan kita saja yang berharap balas dari Allah, malaikat pun menyanjung-nyanjung, memuji-muji orang-orang yang ahli sedekah. Mereka terus berdoa, "Ya Allah, balaslah mereka, balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan keberkahan, balaslah dengan pemberian yang lebih banyak, ya Allah." Itu doanya para malaikat. Kalau malaikat itu berdoa, insya-Allah tidak ada penghalang untuk dikabulkan. Karena salah satu penghalang termakbulnya doa adalah apabila ada makanan haram yang mengalir di dalam tubuh. Sedangkan malaikat tak pernah makan haram. Malaikat tidak pernah bertransaksi mengambil kredit bank. Malaikat itu tidak pernah menipu. Malaikat tidak memakan uang rakyat. Maka doanya murni keluar dari makhluk Allah yang tak pernah makan haram. Penghalang doa berikutnya apabila durhaka kepada orang tua, karena Allah ridha di atas ridha orang tua, dan Allah benci apabila muncul kebencian orang tua. Sedangkan malaikat, mereka adalah makhluk yang tidak punya orang tua. Mereka tidak menikah,
tidak beranak, jadi semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu doa malaikat yang pertama. Mereka sayang dan mereka memohon kepada Allah kebaikan di atas orang yang terhindar dari sifat kikir. Namun malaikat kedua, kata Nabi, setiap hari dia juga berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir ini. Jadi malaikat meminta untuk dihancurkan harta. Ini betul-betul doa yang berbahaya bagi orang-orang yang menyimpan sifat kikir di dalam dirinya. Didoakan oleh makhluk Allah yang suci, mulia, agar dihancurkan hartanya. Maka jangan heran orang yang kikir itu hidupnya selalu dalam kesusahan. Dia susah kalau bertemu dengan orang-orang banyak yang dia khawatir nanti akan dimintai hartanya sebagai bantuan untuk mereka. Dia susah kalau dia bertemu dengan orang-orang fakir dan miskin. Dia tak mau berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Jadi di hidupnya itu sangat sempit. Makanya Nabi SAW itu ketika mengatakan tentang perbandingan orang yang ahli sedekah dengan orang yang bakhil, orang yang betul-betul kikir, seperti orang yang memakai baju besi az-zirrah. Ketika baju besi itu dipakai oleh orang-orang yang dermawan, maka dia bagaikan baju besi yang longgar, jadi dipakai tidak menyempit, kemudian tidak mengikat dan tidak melekat, dipakai begitu nyaman, dia bergerak walaupun itu baju besi, tapi dia bergerak begitu luasnya. Tapi orang yang memakai baju besi dan dia punya sifat kikir, maka baju besi itu melekat dan semakin menyempit sehingga dia susah bergerak. Begitu Nabi sebutkan tentang perbandingan orang yang ahli sedekah dengan orang yang bakhil. Makanya hidup orang bakhil itu hidupnya menyempit, Pak. Di mana ada pertemuan, apakah duduk bersama, minum bersama, dia khawatir kalau dia diundang, dia khawatir kalau dia duduk bersama mereka. Kenapa? Kalimat yang paling dia takutkan adalah nabayyi ledra, tolonglah traktir sesekali. Itu setelah puluhan kali ditraktir orang, dia khawatir keluar kalimat dia yang bayar. Begitu buruknya akhlaknya. Makan punya orang boleh, dia bersenang-senang, tetapi kemudian dia susah kalau hartanya terambil oleh orang yang telah memberinya makan. Jadi perasaan ini menyiksanya. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian tak datang lagi, dia tak berani berkumpul, dan dia tak pernah mau memberi dalam keadaan apapun. Dia umumkan wakaf, dia juga tak terjun di dalamnya. Diminta bersedekah ke masjid, itu pun menjadi buah pikirannya. Ketika celengan lewat di depannya, Masya Allah, susah sekali mengeluarkan uang lembaran yang di atas 10.000, susah sekali. Dia sudah siapkan di rumahnya 1.000, 2.000, 5.000 pun setahun sekali. Nyan peng lam ATM mertuh juta. Satu sak semen pun tak berani dia berikan. Kenapa? Dia selalu diiming-imingi oleh syaitan tentang kefakiran. Karena syaitan selalu berusaha membuat orang kikir. Innama ya'idukumul syaitan al-faqra. Syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu mengiming-imingi kalian tentang kefakiran. Kita kaya, kita punya harta, tapi dalam hati kita
begitu lihat anak yatim piatu, anak-anak yang butuh pertolongan, dalam hati kita itu dibesitkan oleh syaitan, kalau engkau bersedekah kepada anak-anak yatim ni, bagaimana keadaan anak-anakmu? Kalau engkau berikan kepada mereka, lalu engkau bayar SPP mereka untuk di pesantren atau di sekolah mereka, kau beri jajan untuk mereka, tidak cukup untuk anak-anakmu. Kalau engkau berikan puluhan juta untuk wakaf ini, wakaf itu, engkau masih punya kehidupan yang panjang ke depan. Engkau harus membeli sesuatu yang dibutuhkan. Ingat-ingat isterimu pernah minta cerai ketika engkau tak membelikan makanan yang lezat kepadanya. Dia mulai ditakut-takuti oleh syaitan. Terus, begitu kata Allah, syaitan ya'idukumul faqra. Jadi dalam pikiran ini, jadi tidak ya, ini sedekah apa enggak? Lalu dibisikkan lagi ya, bahawa jangan, kan rencananya kita mau beli TV yang 55 inci. Ini kalau kita sedekah ya enggak jadilah. Kapan kita bisa bersenang-senang? Kan rencananya kita mau tur wisata di akhir bulan 12 ke 3 negara ya, dengan keluarga ya, per orangnya misal cuma 5 juta, Malaysia, Thailand, Singapura ya, ada sekitar 10 orang keluarga kita ya. Kita rencananya membuat keluarga kita bersenang-senang, lalu dihadapkanlah dengan kenyataan ternyata tetangga kita ya, dihadapi dengan sebuah musibah, apakah terbakar rumahnya, dibisikkan oleh syaitan, ya, biar sampoh aja deh ya. Jangan sampai engkau keluarkan uang sampai tidak jadi engkau ke 3 negara. Ini saatnya sedang murah promo. Yang kita tak mau bantu tetangga kita supaya jangan sampai menggagalkan wisata kita. Ini siapa yang berbisik ini Pak? Syaitan ya. Pakai bahasa apa? Ya tadi bahasa Aceh yang disebut oleh syaitan ya. Kadang-kadang bahasa Indonesia juga ya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala dikelabui oleh syaitan, akhirnya mati, tidak banyak yang dia berikan dari hartanya. Padahal seluruh hartanya semua binasa kecuali apa yang pernah dia berikan oleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Rasulullah mengatakan itu, harta kita yang sejati itu cuma 3 kata Rasulullah. Yang pertama, apa yang sudah melewati tenggorokan, itu harta kita. Kalau sudah makan, harta kita. Kalau di bibir jatuh kembali, itu bukan harta kita. Kata, makanya orang Aceh mengatakan menyokan rezeki katanya dari bibir tibi uluang. Kalau itu bukan rezeki kita, dari bibir pun jatuh kembali keluar ya, berarti pas mau makan es krim tiba-tiba es krimnya terpeleset, maka itu bukan rezeki kita, jatuh. Yang sudah masuk ke tenggorokan itulah rezeki kita yang sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia berujung nasib ini, nasib harta ini, yaitu ke septic tank. Semua mengalir ke septic tank, semua mengalir ya. Harta yang kedua yang milik kita, apa yang telah engkau pakai? Engkau beli baju, engkau pakai, itu milikmu. Orang tak akan mau memakai baju second bekasan kita. Ada yang beli baju tapi belum sempat dipakai, berarti menjadi rezeki anak kita. Dan yang kita pakai semua milik kita. Bahkan seorang anak pun tak mau memakai berganti-gantian dengan ayahnya. Tapi bagaimana nasib harta kita ini dalam urusan pakaian? Semuanya usang ya, semuanya usang, tersangkut di lemari, tidak dipakai lagi bertahun-tahun, berjamur, lalu kemudian ujung-ujungnya dijadikan keset kaki ya. Itu nasib pakaian kita. Dan harta kita yang ketiga kata Rasulullah, apa yang pernah engkau sedekahkan, itulah hartamu yang sejati, menantimu, menunggumu, menemanimu, mulai dari engkau masuk ke alam kuburmu, engkau bangkit tetap bersamanya. Di padang mahsyar, dia pula yang datang untuk menemani kita. Begitu Allah melihat keadaan itu, maka Allah naungi orang-orang yang ahli sedekah, termasuk 7 golongan yang diberikan perlindungan yauma la dhilla illa dhilluh, di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah amal saleh yang bernama sedekah, lalu menyerupai makhluk-makhluk Allah berbentuk awan atau apa saja, tidak terkena cahaya panasnya matahari di padang mahsyar. Siapa mereka? Yang ahli sedekah.
maka lihatlah kerugian di saat mentaati syaitan. Makanya kebakhilan itu, Pak, setiap kita sebenarnya ada. Ya, ada sifat bakhil itu ada. Cuma ada yang berhasil meruntuhkannya. Dengan apa? Dengan iman. Dia percaya surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang ahli sedekah. Makanya ada salah satu pintu surga. Jadi surga yang kita baca dalam Al-Quran itu pintu gerbang besarnya, Pak. Jadi kalau kita baca tentang bab surga yang kita dengarkan dalam Al-Quran, Jannatul Firdaus, ya, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Darussalam, dan seterusnya, itu pintu gerbang besarnya. Ya. Di setiap pintu-pintu itu Allah akan buat pintu berdasarkan amal saleh. Makanya salah satu pintu adalah babus sadaqah. Nanti ada babur rayyan, yang suka puasa, ya, yang ahli puasa dimasukkan Allah ke dalam babur rayyan. Dan karena kita tidak sanggup semuanya beramal sekaligus seperti para nabi, Allah berikan pintu-pintu sesuai dengan kecenderungan kita beramal saleh secara mayoritas. Kita tidak sanggup tahajud, maka di saat itu andalan kita punya harta. Di situ kita berusaha meraih surga melalui harta kita. Maka dibuatkanlah oleh Allah sesuai amal saleh masing-masing yang punya kelebihan di antara amal saleh yang lain. Maka muncullah babus sadaqah, pintu sadaqah. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW ketika Isra' Mi'raj, beliau melihat satu tulisan spanduk besar terpampang di atas pintu surga. Nabi langsung membaca dan mengatakannya bahawa yang ditulis oleh Allah menyambut orang-orang hambanya yang saleh di dunia, di spanduk di atas pintu surga itu tertulis as-sadaqatu bi'ashri amsalha wal qiradu bisamaniyata ashar. Yang bersedekah maka dia dapat pahala minimal 10 kali lipat. Yang pernah memberikan hutang maka dia mendapatkan pahala 18 kali lipat. Begitu tulisan yang dipampang di atas pintu surga. Kenapa, Pak? Disambut orang-orang yang ahli sedekah. Makanya kekikiran itu bahaya, ya. Dan yang terakhir yang perlu kita kabarkan, nasib orang yang kikir itu, Pak, sampai zakat pun dia tunda-tunda dan dia berusaha menghindar dari zakatnya. Yang sudah punya emas sebanyak 85 gram, lalu menjelang waktu untuk datangnya zakat, dia jual dengan sengaja agar terhindar dari zakatnya. Yang punya kambing 40 ekor, ketika sudah datang waktu untuk melaksanakan zakat, sebelum datang waktu itu dia jual, dia berikan, ya, 1 ekor supaya dia tak pernah kena zakat. Dia hindari pintu-pintu surga. Makanya Allah mengatakan, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah mereka mengira, artinya janganlah orang-orang yang bakhil, kikir, mengira harta yang mereka simpan itu baik untuk mereka. Karena kan kita mengira begini, Pak, pas di ATM itu kita cek banking kita, Masya Allah keluar 70 juta, 150 juta, 300 juta. Lalu kita mengira dan kita katakan kepada istri kita, Alhamdulillah mentang nadinggai, ya, Alhamdulillah masih 300 juta lagi. Nah, ini kita rencana apa nih tahun ini? Kita mengira bahwa itu baik untuk kita. Ada orang menumpuk harta sampai kewajiban zakat tak bayar. Ya. Allah katakan jangan dia mengira bahwa itu baik. Bal huwa syarrul lahum, tetapi itu sangat buruk untuknya. Apa buruknya? Nanti semua harta yang dia simpan tidak melakukan kewajiban Allah, bahkan tak pernah memberikan sedekah apapun, maka kemudian dikalungkan sayutawwaquna ma baqilu bihi yaumal qiyamah, dikalungkan harta itu di lehernya di hari kiamat. Ya tentu kita mungkin mengira bahwa kalau dikalungkan paling kan uang-uang dikalungkan di leher kita, lalu emas-emas dikalungkan kembali di leher kita. Ternyata Nabi mensyarah ayat ini dengan mengatakan apa yang dikalungkan Allah, ya, seluruh harta itu ternyata dirubah oleh Allah menjadi seekor ular. Hadis sahih, diubah oleh Allah semua harta yang dalam ATM benarnya
yang ana bayar zakat ni kan, yang tak pernah kasih ke fakir miskin, tak pernah wakaf, tak pernah apapun, sibuk dengan keinginan-keinginan dunia, dirubah menjadi ular, dan ular itu disebut dengan Suja' al-Aqra'. Suja' itu ular yang sangat dahsyat, ganas. Al-Aqra' artinya botak. Botak, al-Aqra' itu botak. Kenapa disebut ular yang botak? Para ulama mengatakan karena banyaknya racun yang disimpan sehingga membuat kulit kepalanya terkelupas. Jadi ular kan semuanya botak, Pak. Memang ada ular berambut, kan ada. Jadi semua nanti terkelupas saking banyaknya racun di kepalanya, terkelupas kulitnya. Dahsyatnya racun tersebut. Jadi ini disebut dengan botak versi ular, tapi tidak semua yang botak-botak seperti ular. Jadi bapak-bapak yang udah mulai setengah botak-botak itu jangan merasa ni udah mirip ular, belum mirip ular, tidak. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, lahu zabibatan, kata Rasulullah, digambarkan lagi oleh Nabi bentuk ular tersebut punya dua taring yang sangat tajam, dan dia dilingkari oleh Allah, dilingkarkan oleh Allah di leher orang yang bakhil tadi. Lalu ular itu berkata, ana maluka, akulah hartamu, wa ana kanzuka, akulah dulu yang engkau simpan-simpan di dunia, akulah dia. Di situ kita mulai terkejut, Pak. Ternyata berubah jadi ular. Yang 300 juta tadi berubah jadi ular. Lalu ular itu membaca ayat yang kita bacakan tadi. Dia yang membacanya. Lalu dia mengatakan, akulah yang dimaksud oleh Allah. Mulailah siksa demi siksa didapatkan oleh orang-orang yang hidup dalam keadaan bakhil. Maka jemaah mulakan Allah, kalau ini sudah merebak merajalela, di mana-mana orang pelit, di mana-mana orang bakhil, tidak ada lagi yang mau bersedekah. Ada tapi sangat sedikit. Orang hanya menikmati saja. Orang hanya menikmati punya orang beri. Tidak mau pernah memberi. Ini banyak hari ini, Pak. Banyak sekali model-model hari ini. Di mana-mana ada jamuan dia datang. Dia tak pernah beri jamuan. Dia tak pernah beri jamuan. Dia sediakan kotak-kotak sedekah untuk beramal sesuka-suka saja. Tak perlu dilihatkan sedikit pun boleh. Itu pun tak dia kasih. Tetapi semua hidangan yang disediakan oleh orang selalu dia datang dinikmatinya. Ini bahaya, penyakit ini bahaya. Yang buka puasa sunnah itu ratusan orang. Yang memberikan sedekah untuk berbuka puasa sunnah 3, 2. Yang lain cuma datang berbuka, tak pernah beri sedekah sedikit pun untuk berbuka. Na'udzubillah. Beruntunglah orang-orang yang dipelihara Allah hatinya untuk memberi makanan orang berbuka puasa. Walaupun orang berbuka itu orang-orang yang mampu, kadang-kadang tak terbersit pun, tak terfikirkan pun, nyopeng dari pane. Dari mana ni uang sehingga kami bisa berbuka gratis seperti ini? Begitulah fenomena hari ini. Subhanallah. Makanya jemaah mulakan Allah, takutlah kepada Allah apabila kita termasuk golongan orang-orang yang ternyata dibuat kikir oleh Allah menjelang kiamat. Dan inilah tanda-tanda kiamat, yaitu merebaknya kekikiran di antara manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.